sekeliling rumah kita untuk mendapati masjid, untuk mendapati musholla, tidaklah membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi kenapa kita begitu lama untuk melangkahkan kaki dari rumah ini, dari rumah kita untuk sholat berjamaah? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث اتق الله حيثما كنت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali mengucapkan rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan Jumat yang mulia ini Allah masih mengizinkan kita untuk dapat melangkahkan kaki dari rumah, mengayunkan tangan guna untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Ini adalah nikmat yang sangat besar diberikan Allah kepada kita. Sebab kadang-kadang saudara-saudaraku, banyak orang yang begitu diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat, tetapi hanya mampu menikmati tersebut, tapi tidak mampu untuk mensyukurinya. Maka semoga kita semua yang hadir ini tetap istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sampai hari kelak di mana nyawa akan terpisah dari raga kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada anak istrinya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kaum muslimin dan muslimat yang masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kelak. Untuk itu kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami selaku khatib tidak bosan, tidak pula lupa untuk berwasiat ataupun mengajak terkhusus kepada diri khatib sendiri dan umumnya untuk kita hadirin yang berbahagia, agar mari kita bersama-sama berusaha meningkatkan iman dan takwa kita. Karena iman dan takwa kita inilah yang akan mampu menghantarkan kita ke derajat yang mulia, baik di sisi antar sesama kita manusia, terlebih lagi kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab
kalaulah tidak kita membentengi atau tidak mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini betapa banyak kita melihat hiruk-pikuk dari kehidupan dunia ini yang sempat atau bahkan menggoncang keimanan kita. Kalaulah tidak ada fondasi keyakinan kita yang kuat, yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja kita akan terikut arus zaman yang penuh dengan hiruk-pikuk hari ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah Jumat kita pada hari yang mulia ini, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, yaitu urgensi salat berjamaah. Saudara-saudaraku, urgensi salat berjamaah atau pentingnya melakukan salat secara berjamaah. Yang dikatakan salat adalah sebagaimana yang kita ketahui bahwa diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Inilah yang disebut dengan salat. Dan bagaimana kekuatan salat di dalam agama kita Islam? Bisa kita merujuk dari hadis-hadis yang telah diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, "As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Bahwa salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang melaksanakan, mengerjakan salat tersebut, dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat itu dengan sengaja, tanpa ada uzur-uzur yang syar'i, maka sama halnya dia adalah perusak agama ataupun yang meruntuhkan agama. Ini adalah kriteria salat dan pentingnya salat dalam agama kita, terlebih kepada kita berindividu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, lalu apakah salat itu cukup hanya kita lakukan dengan sendiri saja tanpa berjamaah? Maka anjuran ini sangat diperintahkan, sangat dianjurkan kepada kita bahwa dalam melaksanakan salat yang fardu, yaitu dengan berjamaah. Dari mana kita tahu bahwa kita umat Islam, laki-laki yang baligh berakal, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk melakukan ibadah salat secara berjamaah? Boleh kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Allah perintahkan kepada kita, dirikan kamulah salat, keluarkan kamulah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-43 tadi, bahwa tahulah kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah salat secara berjamaah. Dari mana? Dari teks ayat yang mengatakan warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Siapa orang yang rukuk? Mereka yang melakukan salat. Maka ketika itu turunlah perintah kepada kita untuk melakukan salat secara berjamaah. Di mana kita lakukan? Tentulah salat itu dilakukan di masjid atau di tempat musalla misalnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, inilah pentingnya kita melakukan salat berjamaah antar sesama kita, akan mendapatkan peluang yang sangat besar agar diterimanya ibadah salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama manfaatnya, keuntungan kepada kita. Apa gunanya kita melakukan salat secara berjamaah? Tentu yang pertama, kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah tadi.
Kemudian apa manfaatnya lagi ketika kita melakukan solat berjamaah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa salah satu keutamaan manfaat dari kita melakukan solat berjamaah yaitu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda dibandingkan dengan kita solat secara sendiri-sendiri. Apa hadisnya? Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa solat berjamaah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya kepada kita sebanyak 27 derajat. Allah angkat kemuliaan kepada kita, maka peluang-peluang besar di dalam solat berjamaah adalah salah satunya selain dari peluang diterimanya amal ibadah kita, Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tanpa sadar atau bahkan banyak kita lihat di akhir zaman, di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang kadang-kadang melalaikan, meninggalkan anjuran-anjuran, perintah-perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk melaksanakan solat secara berjamaah. Banyak orang yang kadang-kadang merasa lebih nyaman dengan solat sendirian di rumahnya ataupun di tempat lain. Bahkan kadang-kadang yang kita miriskan, mereka tahu, mereka mengerti bahwa manfaat-manfaat melakukan solat berjamaah itu, tetapi masih ada yang mau tidak melaksanakannya secara berjamaah. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya apa sih yang membuat hati kita, yang membentengi diri kita untuk malas melangkahkan kaki kita dari rumah untuk berjamaah di masjid? Apa yang menghalangi kita sehingga tidak mau datang memenuhi seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala lewat muazzin? Apa yang melatar belakangi itu sehingga kita malas rasanya, berat hati ini untuk melangkahkan ke masjid, sementara fadilahnya begitu besar dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, bukankah saat sekarang ini untuk mencari tempat ibadah masjid misalnya sangat mudah? Bahkan di sekeliling rumah kita untuk mendapati masjid, untuk mendapati musholla tidaklah membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi kenapa kita begitu lama untuk melangkahkan kaki dari rumah ini, dari rumah kita untuk sholat berjamaah? Maka dalam hal itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali mengetuk, membuka pintu hati kita, menyadarkan diri kita masing-masing. Jangan kita hanya sebatas tahu manfaat dari solat berjamaah, tetapi kita ikut serta aktif dalam melaksanakan solat berjamaah. Sebab urgensinya solat berjamaah tercermin dalam sebuah kisah yang telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, bahwa ada seorang yang uzur, seorang yang tua, buta, dan tidak ada memimpinnya untuk berjamaah ke masjid. Ketika itu beliau mendatangi Rasulullah SAW meminta izin untuk tidak ikut serta berjamaah melakukan sholat. Rasulullah saat itu membiarkan orang tersebut, membenarkan. Dan ketika orang tersebut mau melangkah pergi, Rasulullah kembali memanggil orang tersebut. Apa kata Rasulullah kepada orang yang mau melangkahkan, meninggalkan Rasulullah tadi? Apakah engkau mendengar seruan azan? Maka orang tersebut menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar seruan azan tersebut. Maka Rasulullah menyatakan bahwa ketika engkau mendengarkan seruan azan, bersegeralah engkau untuk melakukan sholat berjamaah di dalam masjid.